Kisah ini terjadi pada awal tahun 2016, yang pada saat itu sedang gencar dilakukan pembangunan dan perbaikan jalan untuk menyambut salah satu bandara internasional di salah satu wilayah provinsi yang berjuluk kota pelajar. Pembangunan akses dan pelebaran jalan pun membawa dampak positif dan negatif bagi warga sekitarnya. Ada yang langsung setuju, ada pula yang awalnya menentang, meskipun pada akhirnya semua bisa terselesaikan dengan jalur musyawarah. Tidak terlalu jauh dari lokasi bandara, ada sebidang tanah yang sudah diincar dan akan dibeli oleh pengembang serta akan dibangun perumahan di sana. Tanah itu dimiliki oleh kakak beradik, yaitu Pak Ngadio dan Pak Tono sebagai warisan dari orang tuanya. Perwakilan dari pengembang sudah menemui kepala desa dan Mbah Minto. Beliau adalah tokoh masyarakat setempat. Kepala desa pada prinsipnya mengizinkan tanah itu dibangun perumahan. Yang penting, Pak Ngadio dan Pak Tono selaku pemilik lahan benar-benar rela menjual tanahnya tanpa paksaan dan tekanan. Saat Pak Danil dan Pak Alek selaku perwakilan dari pengembang mengunjungi rumah Pak Minto, tokoh yang cukup terpandang itu mengingatkan agar tanah itu sebaiknya dibiarkan saja dan disarankan membeli sepetak lahan lain yang sedikit lebih masuk ke kampung. Menurut Mbah Minto, tanah itu sudah diwariskan pada beberapa generasi dan sudah dipagari gaib oleh leluhur, hingga hanya pewaris tanah yang bisa mengurus tanpa ada gangguan di luar nalar. Mendengar hal ini, Pak Danil malah tertawa keras, sedangkan Mbah Minto hanya tersenyum kecut. Pria berusia 75 tahun tersebut memang bukan dukun ataupun seorang ulama. Namun pengetahuan akan hal gaib sudah didapatkan dari usia remaja yang diwarisi dari ayahnya. Mbah Minto tidak bisa menyembuhkan penyakit gaib ataupun melawan serangan gaib, namun bisa melihat aktivitas makhluk tak kasat mata dan menyampaikan pesan-pesan dari para dedemit itu pada manusia yang kadang suka berlaku seenaknya. Tak jarang Mbah Minto sering diminta membantu tetangganya yang kesurupan ataupun sekadar sowan di wilayah tertentu yang lahannya akan beralih ke pemilikan atau beralih fungsi. Melihat Mbah Minto hanya tersenyum kecut, tawa Pak Alek dan Pak Danil mulai reda. Mereka pun segera menyeruput teh panas yang sudah disediakan dan mulai berpamitan, serta meminta alamat rumah Pak Ngadio dan Pak Tono. Mbah Minto hanya bisa menghela nafas dengan berat. Beliau berharap sarannya dipertimbangkan demi kebaikan semua. Kebetulan Pak Ngadio dan Pak Tono baru bersantai di rumah, sehingga Pak Alek dan Pak Danil langsung bisa bertemu dengan mereka. Memang rumah dua bersaudara itu berada di satu lahan, sehingga bisa menemui mereka berdua sekaligus. Setelah berkumpul, Pak Dani memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya menemui mereka. Dia juga memberitahu kalau sudah menemui Pak Lurah dan Mbah Minto, yang mana kedua tokoh tersebut sudah memberi restu. Namun baik Pak Ngadio ataupun Pak Tono tidak menjual tanahnya. Mereka beralasan kalau lahan itu adalah tanah warisan yang mana mereka akan mempertahankan sesuai anjuran almarhum kedua orang tua mereka. Pada intinya, mereka tidak akan menjual walaupun apa yang terjadi. Bujuk rayu dan iming-iming uang dan mobil baru dari Pak Alek dan Pak Danil tidak berhasil meluluhkan hati Pak Ngadio dan Pak Tono. Mereka berdua tetap kekeh pada prinsipnya. Pak Danil dan Pak Alek yang kecewa itu pun tersenyum masam dan langsung berpamitan. Hari terus berlanjut. Pak Danil dan Pak Alek terus berusaha merayu Pak Ngadio dan juga Pak Tono. Bahkan mereka turut menggandeng kerabat maupun teman dekat kakak beradik itu untuk ikut membujuk. Tapi keduanya tetap tidak mempan dengan harta yang menggiurkan.
Pak Ngadio dan Pak Tono bertekad untuk mempertahankan tanah warisan tersebut. Bagi mereka, ada rasa tanggung jawab demi pesan kedua almarhum orang tuanya. Karena merasa kesulitan dan sudah tersudut, Pak Daniel dan Pak Alek pun gelap hati. Mereka akan melakukan jalan lain demi tercapainya tujuan mereka. Suatu hari, dengan membawa 6 orang satpam kantor, mereka menghentikan kendaraan di pinggir jalan umum. Kedelapan orang itu berjalan perlahan sambil mengamati situasi sekitar tanah incaran mereka. Terlihat suasana sepi, sedangkan Pak Ngadio dan Pak Tono sedang mencangkul di tanahnya. Mereka nampak bersemangat menanam jagung pada pagi hari itu. Pak Daniel dan Pak Alek pun menyapa keduanya yang langsung menghentikan aktivitas mereka. Meski mereka ada gelagat yang tidak baik, namun sekali lagi Pak Ngadio menjelaskan penolakan tawaran mereka. Sesekali dia dan juga Pak Tono melirik ke arah para satpam tanpa seragam yang menunjukkan wajah sangar itu. Merasa mulai jengkel, pada akhirnya Pak Alek menyuruh ke 6 satpam itu untuk menghajar keduanya. Dengan nada tinggi, Pak Daniel memaksa Pak Ngadio dan Pak Tono untuk menjual tanah mereka, atau nasib mereka akan berakhir di rumah sakit. Namun tetap saja Pak Ngadio dan Pak Tono tidak mau menjual tanah mereka. Pak Alek menyuruh para satpam itu untuk berhenti ketika melihat sebagian baju keduanya berlumuran darah. Gigi depan Pak Ngadio lepas dan wajah keduanya sebam. Sesaat kemudian, Pak Alek mendekat sambil menatap mereka dengan tajam. Pak Alek mengancam jika dia memberikan waktu seminggu pada Pak Ngadio dan Pak Tono untuk berpikir ulang dan menerima tawarannya. Jika dalam waktu 1 minggu itu masih menolak, maka bisa jadi keluarga mereka akan ikut menanggung akibatnya. Setelah mengatakan itu, Pak Daniel dan Pak Alek pun pergi membiarkan kedua korbannya merintih kesakitan. Di malam harinya, tidur Pak Alek diliputi mimpi yang sangat aneh. Dia merasa berdiri di tepi kebun Pak Ngadio dan Pak Tono pada tengah malam. Namun suasana kebun itu sangat sepi. Perlahan udara menghangat dan asap tipis mulai muncul. Kemudian Pak Alek pun menoleh ke belakang. Tiba-tiba, sesosok makhluk mirip manusia dengan mata yang besar, berwarna merah dan bermuka penuh darah menatapnya dengan tajam. Sosok itu bertubuh kekar dan berkulit hitam, legam, berbulu. Dengan panik, Pak Alek pun berteriak. Namun justru sosok demit itu menghantam kepala Pak Alek yang kemudian mulutnya langsung berdarah. Setelah itu, sosok itu pun mendekat dan mencekik lehernya sambil berkata serak, "Jangan ganggu aku." Pak Alek pun terbangun dengan nafas tersengal. Istrinya yang ikut terbangun dan menunjuk pada leher Pak Alek, dan betapa kagetnya dia ketika mendapati bercak darah di sudut mulutnya serta terdapat cekikan di lehernya. Sang istri menanyakan penyebab kedua hal tersebut. Pak Alek hanya bisa menjawab bahwa dia hanya bermimpi buruk. Meskipun sempat panik, istri Pak Alek berusaha menguasai diri dengan tidak langsung menanyai macam-macam. Sejenak kemudian, Pak Alek berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak Alek yang mencuci mukanya di wastafel dengan pikiran yang masih tertuju pada mimpi tadi. Dan tidak berapa lama kemudian, dia dikejutkan dengan lampu kamar mandi mulai berkedip dan menjadi tamaram. Disusul kemudian terdengar suara geraman yang bersumber dari cermin wastafel. Saat Pak Alek menatap cermin, di sana nampak sosok demit persis di mimpinya yang sedang menatapnya tajam. Sontak saja Pak Alek berteriak kencang. Istrinya yang keheranan dengan perilaku Pak Alek segera menyusul ke kamar mandi. Tampak tubuh sang suami gemetaran dan wajahnya sangat pucat.
Istri Pak Alek pun mengamati setiap sudut kamar mandi dan didapatinya kondisinya yang normal. Ketika ditanya, Pak Alek yang masih terpatung di kamar mandi mulai menjelaskan apa yang telah dilakukannya hari itu, yakni tentang kekerasan yang dilakukan pada dua orang pemilik lahan incarannya. Sang istri pun memberikan nasihat serta mengingatkan resiko yang mungkin terjadi kalau tetap memaksakan kehendaknya. Namun Pak Alek mengatakan bahwa pastilah dua orang itu akan menjual tanahnya setelah ditekan sedemikian rupa, mengingat lokasi yang sangat menggiurkan bagi para penggembang properti manapun. Keesokan harinya, pagi hari sesampainya di kantor, Pak Danil dan Pak Alek tampak berbicara serius. Pak Danil menceritakan kejadian di luar nalar yang menimpanya semalam. Mendengar itu, Pak Alek pun kaget karena kejadian yang dialami Pak Danil sama persis dengan kejadian yang menimpa dirinya tadi malam. Pak Danil menelpon Komandan Peleton Satpam yang merupakan salah satu dari keenam Satpam yang menghajar Pak Ngadio dan Pak Tono. Dan betapa kagetnya Pak Danil ketika mendapat informasi dari Satpam itu bahwasannya mereka semua mengalami memar di bagian dada, perut, tangan, dan kaki mereka juga sakit dan ngilu ketika berjalan. Sejak malam itu, tidur Pak Danil dan Pak Alek selalu diganggu mimpi yang sama. Sedangkan keenam Satpam hanya sekali saja diganggu, namun dengan dampak fisik yang lebih parah. Setelah 3 malam dihantui oleh sosok dan mimpi yang sama, bekas cekikan di leher mereka nampak semakin dalam dan jelas. Beberapa kali mereka juga pergi ke dokter, namun dokter hanya bisa memberikan obat standar untuk memulihkan luka saja. Di sisi lain, Mbah Minto yang mengetahui kabar pengeroyokan Pak Ngadio dan Pak Tono hanya bisa mengelus dada sambil membayangkan tindakan Pak Danil dan Pak Alek. Dia minta agar semua warga menahan diri atas tindakan itu, dan dia yang akan menemui kedua orang yang arogan itu. Mbah Minto akan minta penjelasan serta menyelesaikan masalah tersebut. Belum sempat Mbah Minto bertemu, Pak Danil dan Pak Alek lebih dahulu datang menemuinya. Mereka yang terus-menerus diganggu demit yang menunggu ladang semakin resah dan gelisah. Mata mereka nampak cekung karena kurang tidur. Sudah ada 3 dukun yang mereka datangi, namun ketiganya kompak angkat tangan karena kekuatan demit penunggu ladang itu sangatlah dikdaya. Bahkan semuanya menyarankan agar Pak Alek dan Pak Danil membatalkan rencana pembelian tanah dan meminta maaf pada Pak Ngadio dan Pak Tono. Ternyata saran itu pula yang diberikan oleh Mbah Minto. Menurut sesepuh desa itu, sosok penghuni ladang sudah ada semenjak dahulu. Sosok tersebut sangatlah patuh pada penakluknya, yakni kakek buyut Pak Ngadio dan Pak Tono. Oleh sebab itu, dia selalu melindungi dan menjaga lahan maupun pemiliknya. Sudah beberapa warga yang berniat buruk, kemudian warga melihat penampakan sosok itu, sehingga niat mereka untuk mencuri di lahan itu dibatalkan. Tanpa menunggu waktu pagi, Pak Alek dan Pak Danil meminta agar Mbah Minto menemaninya ke rumah Pak Ngadio dan Pak Tono. Mereka akan mengurungkan niat untuk menguasai lahan itu, sekaligus akan minta maaf karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kekerasan fisik yang mereka lakukan tidaklah pantas hanya karena diburu nafsu keuntungan di depan mata. Selain itu juga, mereka memohon bantuan agar gangguan-gangguan gaib yang terus meneror tidak lagi menghantui mereka. Mendengar itu, membuat Mbah Minto tersenyum lega, bukan karena penderitaan yang dialami Pak Alek dan Pak Danil, namun karena Pak Alek dan Pak Danil sudah mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu menghargai adat dan kepercayaan tempat lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Siapapun, setinggi apapun pangkatnya,
sudah sepatutnya mengikuti dan menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Kali ini Pak Alek dan Pak Daniel mendapatkan pelajaran berharga bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Namun kesempurnaan itu bukan untuk disombongkan. Perilaku sopan dan menghargai sesama, serta mengedepankan tata krama, sangatlah diperlukan dalam tiap tahap kehidupan di dunia. Mbah Minto juga berjanji akan berusaha membantu berkomunikasi secara gaib, agar demit yang menunggu ladang itu tidak lagi meneror Pak Alek dan Pak Daniel di setiap malamnya. Semenjak permintaan maaf dilakukan, teror demit menunggu ladang sudah tidak lagi menghantui tidur mereka. Hidup mereka jauh lebih tenang setelah gangguan gaib itu berakhir. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.